Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Habibur Rahman. Kita di mata pelajaran akidah akhlak ini sudah memasuki bab yang kelima, yaitu bab akhlak tercela. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan yang pertama, yaitu sikap atau perilaku pemarah. Nah itu ya, silahkan disimak video Bapak pada kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya anak-anakku semua, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai perilaku pemarah atau sikap pemarah atau sifat pemarah, nah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih akhlak tercela itu. Akhlak tercela yaitu perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, akhlak tercela ini sering disebut dengan akhlak mazmumah itu ya. Sedangkan lawan kata dari akhlak tercela yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perilaku pemarah. Marah dalam istilah Arab disebut dengan ghadab. Nah, perasaan tidak senang kepada seseorang lain disertai dengan emosi yang tinggi. Nah, itu ya. Jadi marah ini biasanya ditimbulkan dari suatu perasaan yang tidak kita sukai gitu kan. Nah, ada orang yang mengejek kita, nah sehingga kita bisa marah atau ingin melawan atau seperti apa. Nah, tanda-tandanya orang yang marah yaitu pertama, bibirnya bergetar karena kesal, itu kan saking gregetannya, saking kesalnya dia sama orang, nah pengen ninju lah, nah itu ya. Jadi bibirnya kadang bisa bergetar gitu. Nah, selanjutnya muka tampak memerah dan mata. Nah, dan biasanya itu mukanya itu rada merah ya dia. Merah, justru matanya merah orang yang marah itu. Nah, yang ketiga, tanda-tandanya itu tangannya mengepal seperti ingin memukul. Nah, kebiasaannya orang kalau diejek atau dicemooh oleh temannya itu kan gregetan, dia pengen marah, pengen memukul temannya, pengen ninju, nojok gitu kan. Nah, yang keempat, tanda-tandanya itu suka memukul atau menendang benda di sekitar. Nah, biasanya kalau udah saking keselnya itu kan, nah benda-benda kayak kursi, meja yang ada di sekelilingnya itu ditinju atau ditendang sama orang yang pemarah itu tadi. Nah, itu ya. Nah, kita tidak boleh atau kita dilarang untuk marah, karena marah itu merupakan perbuatan setan itu. Jadi kita tidak boleh mengikuti perbuatan setan, yaitu marah salah satunya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Nur ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah, itu ya. Karena itu kita tidak boleh melakukan atau berperilaku marah kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun, karena itu merupakan perbuatan setan yang menjerumuskan kita kepada perbuatan keji dan mungkar. Nah, apa sih kerugian marah itu? Nah, kalau orang yang marah itu kerugiannya yang pertama, satu, menimbulkan penyakit hati maupun fisik. Nah, itu ya. Jadi kita dapat menimbulkan penyakit di dalam hati, jadi dengki, jadi yang lain iri dan sebagainya, jadi dendam gitu kan. Terus kalau penyakit fisiknya seperti tangan kita sakit habis nonjok tembok, habis nonjok kursi dan sebagainya. Nah, yang kedua,
dapat menyakiti dan merugikan orang lain. Nah, ini biasanya kalau kita sampai menyakiti seperti menonjok atau menendang orang lain, yaitu dapat merugikan orang tersebut. Nah, kerugian yang ketiga yaitu dijauhi oleh teman. Nah, kalau kita suka marah itu malah kita dijauhi oleh teman, bukannya kita malah banyak teman, melainkan kita akan dijauhi oleh teman itu. Nah, yang keempat atau yang terakhir, kita akan dibenci oleh sekitar. Nah, jika kita sebagai jadi orang pemarah, kita akan dibenci oleh teman-teman kita, orang sekitar kita, tetangga kita. Nah, kita akan dibenci dan tentunya kita sedikitlah temannya itu. Jarang yang mau berteman dengan orang yang pemarah, gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menghindari sikap pemarah itu agar kita nggak jadi orang yang pemarah? Nah, yang pertama, kita mengakui kesalahan diri sendiri. Kita mau mengakui kesalahan diri sendiri. Nah, kita harus mengakui kalau emang kita salah, ya kita harus berani minta maaf gitu. Jangan kalau kita udah salah, kita malah merasa benar, nggak mau minta maaf gitu kan. Nah, yang kedua yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita harus perbanyak tuh berzikir kepada Allah supaya kita hidupnya tenang gitu kan, nggak gampang marah. Yang ketiga, yang terakhir, cara menghindarinya yaitu dengan mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kalau ada orang yang meminta maaf kepada kita, nah kita harus mau memaafkan orang tersebut. Nah, itu ya, karena Allah saja mau memaafkan hamba-hambanya. Nah, kita juga sebagai hamba Allah harus mau memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan teman-teman kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu tadi yang dapat Bapak sampaikan mengenai akhlak tercela, yaitu tentang perilaku pemarah. Nah, itu ya. Semoga kalian dapat menerapkannya, jangan menjadi orang yang pemarah, jangan suka marah. Nah, itu ya. Dapat menghindarilah sikap pemarah itu. Oke, hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.